Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 49. Apa yang terjadi di sini? Ren Yingying terkejut. Bukankah foto hitam putih di tangan Paman Li itu pohon Liking? Tanaka Shin juga terkejut, dan dengan serius berkata, mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Tapi, tadi malam aku berbicara dengannya di telepon, tidak apa-apa. Pikirkan sebelum dan sesudah. Dia tiba-tiba menoleh, memelototi Ren Yurou dan keduanya, dan berteriak, itu kamu. Pasti kamu. Ren Yurou bingung harus berbuat apa. Dan ekspresi Ye Tianzong menjadi gelap, apakah dia tahu tentang apa yang terjadi di klub malam Lotte tadi malam? Tuan dari Aula Misteri Surgawi, Mo Tiandao, benar-benar tidak takut mati, dan memintanya untuk membereskan kekacauan, tetapi tiba-tiba membocorkan berita. Kamu menyinggung Tuan Muda Li, dia depresi. Setelah kembali ke rumah, meskipun Paman Li menekan keluarga Ren, dia tidak dalam kondisi yang baik, dan aku khawatir dia tidak bisa memikirkannya. Mendengar ini, Ren Yingying menunjukkan kepanikan dan bertanya dengan curiga, maksudmu, karena mereka, Li Qingsu bunuh diri. Selain itu, tidak ada kemungkinan kedua. Shin Tanaka yakin, lalu menunjuk Ren Yurou, dan berteriak, Ren Yurou, kamu sudah selesai. Keluargamu sudah berakhir. Kali ini, aku khawatir itu tidak sesederhana diusir, aku khawatir, hidupmu sepadan dengan hidupmu. Apa? Ren Yurou terkejut. Dia sangat ketakutan hingga tubuhnya lemas, jika bukan karena dukungan Ye Tianzong, dia mungkin jatuh ke tanah. Kamu membiarkan aku pergi. Untuk pertama kalinya, Ren Yurou mengembangkan kebencian terhadap Ye Tianzong. Jika bukan karena dia, Li Jia tidak akan tersinggung, dan tidak ada masalah dengan proyek Heilong Bei. Jika bukan karena dia, Li Qingsu tidak akan bunuh diri karena malu dan marah. Meskipun dia berbicara terlalu banyak, itu adalah kehidupan manusia, tetapi tindakan tergesa-gesa Ye Tianzong membuat masalah ini tidak dapat diperbaiki. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku bahkan tidak tahu betapa hancurnya ibuku ketika dia tahu tentang ini. Ternyata aku selalu toleran terhadapmu, nyatanya itu adalah persekongkolan. Lihat, sekarang Tuan Muda Li sudah mati, siapa yang tahu bagaimana mereka akan membalas kita. Ini kamu datang ke sini dengan foto tablet, ini untuk meminta penjelasan dari kami. Ren Yurou berkecil hati, dan sudut mulut Ye Tianzong mengeluarkan senyum jahat. Aku mendesah dalam hati. Sepertinya saya terlalu banyak berpikir. Saya pikir Tanaka Shin yang mendengar beberapa gosip, tetapi saya tidak menyangka, saya hanya berspekulasi. Karena itu, semuanya masih terkendali. Setelah beberapa saat, anggota keluarga Li datang ke sini bukan untuk meminta penjelasan, tetapi untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Direktur Ren Yingying membuat keputusan tegas dan memerintahkan, atur orang, urus mereka berdua. Mereka adalah penghasut masalah ini, jangan biarkan mereka lari. Setelah beberapa saat, anggota keluarga Li akan dimintai pertanggungjawaban, jadi saya akan menyerahkan mereka dan berusaha memisahkan hubungan sebanyak mungkin. Saya harap grup Ren dan proyek Heilong Wan tidak akan menderita banyak kerugian. Ya, direktur proyek hanya mengambil uang untuk melakukan sesuatu. Dia akan melakukan apapun yang diatur di atas. Tidak bisa tidak mengatakan. Segera atur dua penjaga keamanan lokasi konstruksi untuk berdiri di belakang Ye Tianzong dan keduanya, siap bertarung. Dan wajah Ren Yurou pucat, dia tidak tahu bagaimana menghadapi kematian Li Qingsu. Sekarang, yang lebih dia pikirkan adalah bagaimana mengganti Ye Tianzong dan meminta maaf, daripada beberapa proyek Heilong Wan. Jadi, sebelum keluarga Li tiba, dia melihat ke arah Ye Tianzong dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Tianzong, dengarkan aku, untuk sementara, jangan katakan atau lakukan apapun, biarkan aku yang menanganinya. Apakah mereka mencari masalah atau perlu menemukan seseorang untuk meminta pertanggungjawaban mereka, saya akan bertanggung jawab penuh. Ini adalah permintaan terakhir saya kepada Anda. Saya hanya berharap Anda akan berhenti bersikap impulsif di masa depan dan kembali ke rumah sakit jiwa untuk perawatan yang tepat dan berusaha untuk pemulihan dini. Aku khawatir. Aku tidak akan bisa melindungimu lagi di masa depan. Mendengar ini jantung Ye Tianzong berdetak kencang. Rasanya seperti titik lemah di hatiku telah tersentuh. Meski semuanya terkendali, tapi dia tidak tahu. Namun dalam kognisinya, saat badai mendekat, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah dirinya sendiri, melainkan orang di sekitarnya.
Kebaikan dan kepolosan ini tidak dapat ditemukan pada orang biasa, dan jarang terjadi di dunia. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar untuknya, itu sangat berharga. Segera, keluarga Li tiba. Tanaka Shin melangkah maju, menatap Li Daoting, kepala keluarga Li, dan berkata dengan tulus, "Paman Li, saya Tanaka Shin. Terakhir kali Anda menjadi tamu di rumah saya, ingat saya. Keluarga Tanaka. Tanaka Shin." Li Daoting mengerutkan kening. "Saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya," menghela nafas, menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak tertarik membangun hubungan sekarang. Saya tidak peduli siapa Anda, saya hanya ingin menemukan Nona Ren sekarang." "Nona Ren." Tanaka Shin terkejut. Melirik Ren Yingying di belakangnya, dia mengerti, dan melangkah maju dan berkata, "Tuan Li, saya tahu bahwa kematian putra Anda dipaksa mati oleh pelacur kecil Ren Yuro itu. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Ren kami. Saya harap Anda dapat terus mempertahankan pengembangan proyek Hailong Bay dengan Rens Group demi upaya bersama kedua perusahaan. Tentu saja, untuk menunjukkan ketulusan kami akan berinisiatif untuk menyerahkan Ren Yuro dan meninggalkannya sendirian. Apapun yang Anda pikirkan, keluarga Ren kami tidak keberatan. Selain itu, mengenai kerugian yang disebabkan oleh kematian paksa putra Anda, kami bersedia mengambil tanggung jawab keuangan, tapi..." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Ren Yingying belum selesai berbicara. Li Daoting menyela dan menatap mereka dengan dingin, "Siapa bilang anakku dipaksa mati? Apakah kematiannya ada hubungannya dengan Nona Ren?" "Ah." Ren Yingying sedikit bingung dan tidak mengerti arti dari Li Daoting. "Anak saya sudah meninggal, dan hari ini saya mencari masalah lagi, kenapa kamu pura-pura bingung? Nona Ren yang kamu sebutkan barusan, bukan aku. Siapa kamu? Saya tidak mengenal Anda." Li Daoting tidak memberikan muka sama sekali, mencari kemana-mana, dan berkata dengan lantang, "Nona Ren. Nona Ren. Istriku, dia memanggilmu." Ye Tianzong mengingatkan. "Bersembunyi tidak mungkin, aku harus menghadapinya." Ren Yuro menghela nafas, melangkah keluar, dan menoleh untuk memberitahu Ye Tianzong, "Jangan impulsif, tulus dan berhenti melakukan hal-hal bodoh." Ye Tianzong hanya mengangguk sambil tersenyum, dan segera berjalan di depan Li Daoting. "Presiden Li, saya Ren Yuro." Ren Yuro menundukkan kepalanya dan berbicara, bahkan tidak berani melihat pihak lain, dan mengatakan semua kata yang dia pikirkan di dalam hatinya, "Kami memang memiliki konflik dengan Tuan Muda Li sebelumnya, saya pikir itu hanya pertengkaran kecil, tetapi saya tidak menyangka, itu benar-benar menyebabkan dia mengalami trauma psikologis yang hebat sehingga pada akhirnya dia bunuh diri. Meskipun kami tidak membunuh orang, tetapi kami menyebabkan mereka. Saya bersedia bertanggung jawab atas semua ini. Tuan Li, saya benar-benar minta maaf. Saya akan menerima hukuman apapun, saya hanya berharap Anda bisa." Selesai. Ren Yuro menggigit bibirnya dengan erat, dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya pihak lain. Setelah berbicara, tunggu saja badai datang. Di sisi lain, Ren Yingying, meskipun kempis, merasa senang melihat kecabulan Ren Yuro, dan mencibir dengan suara rendah, "Kamu pikir kamu sudah selesai dengan permintaan maaf? Hari ini, kamu jalang, kamu harus mengupas kulitmu bahkan jika kamu tidak mati. Aku harus membalaskan dendam adikku. Yingying, saya baru saja menerima kabar bahwa Qingqing telah dibebaskan. Nenek, ibu, dan bibi semuanya membantu Qingqing, dan mereka masih di rumah menunggu kami melaporkan kabar baik." Tanaka Shin mengambil kata-kata itu, secara rahasia, "Tuhan tolong saya. Kedua idiot ini mempermalukan Tuan Muda Li kemarin, dan bunuh diri hari ini, pukulan ganda. Kali ini, keluarga mereka benar-benar berakhir, menyelamatkan nenek dan yang lainnya dari mengkhawatirkannya. Mulai sekarang, kita akhirnya bisa duduk santai dan santai." Pasangan di sini mengira mereka memiliki kesempatan untuk menang. Namun, setelah Ren Yuro di sana selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan menunggu hukuman terakhir datang. Hanya Ye Tianzong yang tetap tenang, dengan senyum tipis di wajahnya. Saat berikutnya, berlutut, dengan minuman kasar dari Li Daoting. Celepuk, celepuk. Li Daoting, istrinya, dan anak-anak Li, ada sekitar 10 orang di pesta itu. Dia bahkan berlutut. Arah untuk berlutut sebenarnya adalah sisi Ren Yuro. "Nona Ren, tolong maafkan bajingan kecil Li Qingsu ini atas kecerobohannya. Jika dia menyinggungmu, dia pantas mati. Sebagai seorang ayah, aku memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Aku harap kamu akan mempertimbangkan usiaku dan melewati pembentukan keluarga."
Saya yakinkan Anda, selama Anda bisa memaafkan saya, kami akan mengambil keputusan di masa depan dan tidak pernah merepotkan keluarga Ren dan Anda lagi. Setelah Li Daoting selesai berbicara, murid-murid lainnya berteriak serempak karena mereka telah dilatih sebelumnya. Nona Ren, tolong maafkan kami. Bab 50. Ren Yurou tertegun. Bagaimana situasinya? Jelas meminta maaf kepada mereka itu benar, tetapi mereka melakukan yang sebaliknya. Selain itu, mereka berlutut serempak dan meneriakkan kesalahan mereka. Mungkinkah mereka terlalu sedih karena kematian Li Qingsu? Namun, jika seseorang memiliki masalah saraf, tidak dapat menulari seluruh keluarga, bukan? Ucapan, nada suara, termasuk sikap, tampak sangat normal. Sayang, keluarga Li meminta maaf padamu, haruskah aku menerimanya atau menolaknya? Ye Tianzong mengingatkan dengan suara rendah. Bagus. Mo Tiandao, lelaki tua ini, tidak menangani hal-hal yang kasar. Tahu apa yang lebih penting? Jika dia tidak menangani Li Jia dengan baik, dia akan menghancurkan aula misteri surgawinya nanti. Presiden Li, apakah kamu gila? Ren Yingying tidak bisa mempercayainya. Awalnya, mereka datang ke sini untuk membantunya, menekan Ren Yurou, dan membiarkan jalan kecil ini keluar dari kesulitan. Tapi sekarang, keluarga mereka, seperti orang gila, berlutut di hadapan Ren Yurou untuk mengakui kesalahan mereka dan memohon pengampunan. Nona Ren, tolong maafkan kami. Apakah karena kami tidak cukup tulus, atau kamu tidak lancar? Namun, Li Daoting menutup telinga terhadap tangisan Ren Yingying. Sebaliknya, melihat Ren Yurou tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, kata-kata yang dijelaskan oleh Mo Tiandao masih terdengar jelas di telingaku. Rasa sakit kehilangan seorang anak tentu tidak nyaman, tetapi tercerabutnya seluruh keluarga Li adalah konsekuensi yang tidak dapat dia tanggung. Jadi, selama Ren Yurou bisa mengerti, Li Jia bisa terus bertahan. Sekarang, dia tidak lagi memiliki harapan besar untuk balas dendam atau mencari kesalahan, tetapi hanya ingin melewati ini dengan lancar dan membuat keluarganya damai. Cepat, bersujud. Sampai Nona Ren puas. Siapapun yang berani tidak melakukan apa-apa, aku akan mengusirnya dari Li Jia. Li Daoting tergerak. Tanpa basa-basi lagi, setelah menyelesaikan pesanan, dia bersujud kepada Ren Yurou dengan kepalanya seperti menumbuk bawang putih. Ada kata-kata yang masuk akal di mulut, berharap dimaafkan dan sebagainya. Regangkan seluruh tubuh Anda. Ada 20 orang dalam keluarga. Semua berlutut, bersujud, dan mengakui kesalahan mereka. Suara itu seperti gelombang, dan segera menarik banyak penonton dari pekerja lokasi konstruksi. Awalnya, mereka tidak optimis tentang Ren Yurou. Status keluarga Ren sendiri tidaklah tinggi. Di grup Ren, dia hanyalah seorang tukang kecil. Mengenai kontrak yang ditandatangani dengan Wen Guofu, desas-desus beterbangan di langit, mereka semua yakin bahwa Wen Guofu lah yang digandeng oleh Ren Yurou, jika tidak, dia tidak akan dapat mengambil posisi ini. Tapi sekarang, Li Jia adalah salah satu pemasok material untuk proyek Heilongwan. Mereka tahu energi satu sama lain. Tapi sekarang, pemimpin datang untuk meminta maaf, dan bahkan bersujud. Ini jelas bukan sesuatu yang Ren Yurou bisa dengan santai berhubungan dengan pria manapun, kecuali pergelangan tangannya sangat kejam. Ren Yurou ini punya rencana. Kelihatannya lemah dan tidak berdaya. Aku tidak menyangka kota ini begitu dalam sehingga bahkan keluarga Li pun dihancurkan. Di masa depan, saya akan merasa nyaman saat dia menjadi kepala departemen proyek kami. Kalau tidak, saya sangat khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan situasi. Baru saja, Ren Yurou berkelahi dengan Ren Yingying. Saat itu, kupikir aku akan meledakkannya, tapi aku tidak menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Menarik, sangat menarik. Ada diskusi tanpa akhir di sekitar. Adapun Ren Yurou yang mendengarnya, wajahnya menjadi merah padam. Dia tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Namun, jika mereka terus bersujud seperti ini, saya khawatir saya akan mati karena rasa bersalah. Lagi pula, kematian putranya, Li Qingsu, bagaimanapun juga, kurang lebih terkait dengannya. Tidak hanya mereka tidak mengejarnya, tetapi mereka juga dengan tulus meminta maaf, jika mereka tidak mengambil langkah lebih jauh, mereka akan terlalu kejam. Presiden Li, cepat bangun. Dan kalian semua, cepat bangun. Tidak ada yang perlu dimaafkan atau tidak untuk dimaafkan. Jika ada yang harus kita lakukan, kita bisa membicarakannya saja. Tidak perlu. Jika Nona Ren tidak mengatakan dia memaafkan kita, kita tidak akan bangun. Namun, Li Daoting sangat tegas.
Janji lisan Ren Yurou harus didapatkan. Karena, Mo Tiandao mengatakannya saat itu. Kecuali Ren Yurou secara pribadi mendengar bahwa dia memaafkan mereka, seseorang diam-diam telah mengawasi, dan pendirian keluarga dapat dibatalkan kapan saja. Namun, dia tidak tahu bahwa orang yang diam-diam menonton adalah Ye Tianzong, suami idiot yang berdiri di samping Ren Yurou. Oke, aku memaafkanmu kantor pusat, oke. Ren Yurou selesai berbicara dengan bingung. Li Daoting dan yang lainnya bersorak. Itu tidak terlihat seperti seorang anak laki-laki yang baru saja meninggal, itu jelas merupakan kegembiraan seorang anak laki-laki yang baru saja lahir. Ini tidak hanya memandang para penonton dan Ren Yurou, tetapi bahkan Tanaka yang percaya diri dan istrinya yang mengira mereka dapat memusnahkan keluarga sepenuhnya hari ini pun tertegun. Keduanya berdiri di sana dengan tercengang. Memandang satu sama lain. Suamiku, apa yang terjadi? Ren Yingying sangat marah, cemberut, dan bergumam, bukankah kamu mengatakan bahwa Li Jia datang ke sini hari ini untuk menyusahkan Ren Yurou, dan pada saat yang sama memberimu wajah untuk menyelesaikannya dengan lancar? Mengapa? Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya bertanya? Tanaka Shin juga bingung. Melihat pemandangan harmonis di tempat kejadian, dia berkata dengan tidak percaya, saya berbicara dengan keluarga Li di telepon sebelumnya, dan itu adalah sebuah konvensi. Saya hanya menunggu sampai pengadilan Li Dao datang, dan kami bisa cocok. Siapa yang tahu seperti apa gaya mereka merokok, mereka tidak membuat masalah, dan mereka meminta maaf kepada orang lain. Titik petik 2. Presiden Li. Aku memaafkanmu. Tapi, aku tidak mengerti. Kalian, kenapa minta maaf padaku? Anakmu. Ren Yurou sedang merenung. Ye Tianzong di samping sangat tenang. Dia membiarkan Mo Tiandao mengurus semuanya tadi malam. Adapun cara menghadapinya, cara menyembunyikannya dari langit, biarkan dia mengetahuinya sendiri. Berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahannya barusan telah membuktikan kemampuan Mo Tiandao, dan dia juga sangat lega dengan apa yang dia katakan selanjutnya. Mendengar. Li Daoting menghela nafas dan berkata dengan hormat, Nona Ren, kematian putraku tidak ada hubungannya denganmu. Tadi malam, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menggunakan nama saya untuk menelepon dan mengancam keluarga Ren. Saya menemukan dan menegurnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa memikirkannya dan melompat dari gedung untuk bunuh diri. Putraku Li Daoting sangat rapuh sehingga dia pantas mati. Dan alasan mengapa saya ingin meminta maaf kepada Anda adalah karena saya mendengar bahwa Anda adalah penyelamat Wen Guofu. Tanpa Anda, dia tidak akan berada di tempat dia hari ini. Dan Wen Guofu baik kepada saya, beraninya saya melawan Anda. Dermawan-dermawan saya tidak sopan, jadi hari ini saya melakukan perjalanan khusus untuk meminta maaf, karena Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah memaafkan kami, untuk menunjukkan ketulusan Anda. Pembicaraan. Li Daoting mengambil folder itu dari belakang, mengeluarkan dokumen itu, menyerahkannya kepada Ren Yurou dengan hormat, dan berkata, ini adalah perjanjian baru yang saya buat tadi malam. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa kami akan membentuk sebuah keluarga dan bersedia untuk melakukan apa saja untuk mendukung proyek Helongwan. Konstruksi, selama kami memiliki semua bahan yang kami miliki, kami akan memberi mereka hak penuh, dan perusahaan manapun yang terkait dengan perusahaan kami tidak dapat dijual dengan harga 50% dari harga pasar. Saya harap ini bisa bantu proyek Hailong Bay diselesaikan secepatnya. Soalnya, begini bagaimana dengan pengaturannya? Ren Yurou tersanjung. Li Jia mendukung penuh pasokan material. Selain itu, perusahaan terkait tidak diperbolehkan membebankan 50% dari harga, jadi bukankah ini setara dengan memberikan materi secara gratis? Semula, pembangunan Teluk Hailong, selain minimnya rantai modal, juga sulit diatasi dalam penyediaan material. Di luar dugaan, karena hubungan yang tidak beralasan antara dirinya dan Wen Guofu, dia justru bisa mendatangkan keuntungan sebesar itu. Dia memutuskan untuk mengambil kesempatan suatu hari untuk berterima kasih kepada Wen Guofu. Selain itu, dia tidak mau terus menggunakan nama pihak lain untuk menerima bantuan. Kalau begitu, terima kasih, Presiden Li. Nona Ren sopan, kalau begitu, jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Oke, kamu pergi perlahan. Menarik. Akhirnya diselesaikan dengan memuaskan. Li Daoting menghela nafas. Saya tidak berani tinggal lama. Dengan lambaian tangannya, dia membawa keluarga Li dan segera meninggalkan tempat kejadian. Sekelompok orang dibiarkan menunggu, tercengang. Sayang, selamat. Memasok material,
Kemajuan proyek Teluk Hailong harus lebih dari setengah dari rencana sebelumnya. Selanjutnya, Anda harus masuk dan mengadakan rapat, memilah status proyek saat ini, dan kemudian mulai bekerja. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya, bosku.